thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Izinkan saya share screen ya untuk pengantar retret kali ini. Mungkin ada di belakang saya agak ramai, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, Romo. Ya. Baik. Saya menawarkan judul menjadi miskin dalam roh, kaya dalam Kristus, ya. Tema keseluruhan. Nah, untuk mengawali itu, saya ingin mengangkat mengapa kita menjadi kaya dalam Kristus. Salah satu hal yang paling penting dalam apa yang Yesus lakukan dan tinggalkan kepada kita adalah berbagi. Sama Rudi bisa di-full-kan? Apanya? Screen. Share screen-nya. Oh, screen-nya. Oh, oke. Ya. Ya. Nah, saya tampilkan semuanya saya. Baik. Jadi salah satu hal yang kita belajar banyak dari Tuhan Yesus adalah bagaimana ia sungguh manusia.
Tentu Yesus adalah Allah. Tapi yang membuat kita juga semakin menemukan bahwa Yesus itu menjadi segala-galanya dalam iman kita, karena ia mengangkat kemanusiaan kita. Kemanusiaan kita yang justru pada saat Yesus hidup menjadi penghalang untuk percaya pada Yesus. Tentu kalau kita mencoba memahami konteksnya orang-orang Yahudi, pada saat itu ya Bapak Ibu ya, jadi saya berbicara soal konteks ya, bukan saya mau menilai orang Yahudi, tidak. Tapi seperti yang kita dengar dan kita baca dalam kitab suci, khususnya pada 4 hari terakhir yang saya rangkum menjadi satu renungan dari Senin sampai Kamis, dan masih juga pada hari ini ya. Hari ini kan klimaks ya. Klimaksnya itu adalah apa? Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes hari ini, saya bacakan lagi ya, yang saya bagikan di dalam Mutiara Ibu Teresa. Bentar, saya ambil dulu. Di situ, apa yang terjadi dalam bacaan hari ini, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Jadi Bapak Ibu, di sini kemanusiaan itu menjadi penghalang untuk menerima Allah. Karena ada pemahaman Allah bukan manusia. Allah tidak dapat menjadi manusia. Dan itu keyakinan bukan palsu, keyakinan yang sudah dibawa seumur hidup dalam hidup dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi yang terjadi adalah apa? Itu yang membuat mereka tidak berjumpa dengan Allah dalam diri Yesus. Maka di sini Yesus meninggalkan atau memberikan hal yang paling penting dalam kita itu berbagi. Ya. Berbagi kehidupan bagi keselamatan semua. Ini yang saya sebut sebagai miskin dalam Kristus. Kaya dalam Kristus, miskin dalam roh. Ya. Jadi ketika kita bersama Kristus, kita menjadi kaya di dalam apa? Di dalam melihat bagaimana semua peristiwa kemanusiaan itu sangat penting. Tadi di dalam pengantar retret para mahasiswa, saya mengatakan, saya bertanya pada mereka, who is my hero? Ya, saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya, supaya bisa bicara langsung ya. Who is my hero? Mungkin kalau ditanya siapa hero kita akan menyebut ya orang tua kita, ya semua orang yang ada dalam hidup kita ya. Tapi pasti semua itu setelah melewati pengalaman banyak hal. Kalau mohon izin pada Opa dan Oma ya, kalau pengalaman Oma dan Opa yang terakhir ya, pengalaman sakit itu ternyata setelah kita bisa mengolahnya, itu adalah my hero ya. Karena lewat pengalaman itu berjumpa dengan Tuhan. Banyak hal-hal yang menakjubkan di dalam hidup kita, tetapi tidak kita sentuh karena kita masih menolaknya atau belum menyentuhnya, sehingga pengalaman kemanusiaan itu hanya menjadi pengalaman peristiwa manusia semata-mata. Contohnya pengalaman konflik dalam hidup, dalam keluarga, pengalaman kejatuhan atau pengalaman pandemik sekalipun ya. Kerap itu ditinggalkan begitu saja sebagai pengalaman manusia, padahal di situ hero kita. Gitu. Ketika kita dapat melihat Allah di sana, pengalaman itu menjadi sangat berat. Semua pengalaman manusia, kemanusiaan yang menghantar kita berjumpa dengan Allah, itulah my hero. Itulah yang menunjuk saya kepada suatu pengalaman heroik ya. Berani untuk
masuk dalam misteri kehidupan yang tidak mudah, tetapi di situ ketika kita dapat melihat Allah, inilah bagian dari hidup kita. Maka saya ingin kembali lagi kepada tadi ya, Bapak Ibu. Saya mengutip di bawah. Kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Yang kita rayakan setiap hari adalah ketika kita memecah diri kita. Kita membagi, I am the bread, ya. Saya adalah roti yang terus dibagi, terus dipecah. Ketika hidup kita bagikan, kita sudah terus bagikan untuk banyak hal, maka sesungguhnya kita semakin menemukan dalam perjalanan hidup kita, setiap peristiwa manusia itu adalah pengalaman membagikan setiap pengalaman-pengalaman berikutnya supaya di-share ya. Coba Bapak Ibu lihat pengalaman Love in Action. Bukankah itu pengalaman yang membuat kita ingin berbagi terus? Dan itulah sebenarnya panggilan dasar setiap manusia Kristiani ya. Mengapa saya menyebut manusia Kristiani? Karena manusia Kristiani adalah manusia yang mengimani Yesus adalah Allah dan manusia. Dan dengan kita mengamini Yesus yang adalah Allah dan manusia, maka kita juga mengamini manusia Kristus. Dan apakah manusia Kristus itu adalah manusia yang terus berbagi. Dia memecah-mecahkan roti terus. Membagi hidupnya. Supaya banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan inilah yang saya angkat sebagai pemahaman saya tentang I trust ya. Jadi ketika Yesus haus akan banyak orang datang padanya, ya itulah sebenarnya Yesus sudah mati dan bangkit. Maka dia sekarang rohnya itu ada pada kita yang meminta kita untuk meneruskan itu. Maka sebagai manusia Kristiani kita mengikuti Yesus yang telah membagi hidupnya dan rohnya Yesus ada dalam diri kita. Dengan menjadi manusia Kristiani, maka kita yang adalah juga manusia sudah menjadi manusia yang menyatu dengan roh Kristus. Kalau kita semata-mata menjadi manusia, mungkin kita menjadi manusia yang baik ya. Tetapi belum tentu manusia yang berbagi hidup untuk semua. Dengan kita mengikuti Yesus dan menjadi bagian dari manusia Kristiani Yesus, maka disitulah kita masuk di dalam suatu proses terus-menerus berbagi. Maka, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu nonton film kecil ini ya. Who is my hero ya. Saya pernah This film ini. is R1. Hey, you 不到噶啊 I don't care. You have to pay for my car. What's your number? How can you drive? R1 is not a happy man. Tissue, tissue. No. He's not really blind one. Boss. What do you want, boss? Hey. 老婆 ，how's go inside? And no one ever escapes his judgmental eye. I sent you to school for what? To fail? Go study. Dinner late again. What kind of wife? Yes, R Wong has issues, and he's never happy because he only sees things his way. Kejadian yang aneh di seluruh kosan dan bahkan. But one day, something strange happened. You'll never believe it. R Wong gets a visit from his younger self. I know you. I know you did this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. Now, you're going to show me a... Just watch. You see this uncle? He lost his wife the night before. How I know? He never tell me. And
This uncle, he never sell tissues for himself only. Him, that day is his daughter's birthday. And our boy, what he's going through, you had no idea. And the love of your life. Dinner late again. What kind of wife? Enough. Enough. One more video, please. Why are you reminding me of this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Boy? Huh? Yes, Pa. What are you doing? I'm watching anime. Can I see? Sure. Do you know, I'm also manga fan when I young. Really? Yeah. You? Manga? Ah, look at that. Awong is actually smiling. All it took was a little step to reach out to others. So we've come to the end of this story with a message to share, and it's this. We're never truly free until we are free from our own judgment. And that can only happen when we open our hearts to those around us. Ya. Bapak Ibu, apa yang membuat kita menjadi kaya dalam Kristus? Karena Kristus mengambil semua kemanusiaan manusia sebagai yang sangat berharga. Bahkan luka-lukanya juga. Bahkan dosa-dosanya juga. Semua. Yesus mengambil semuanya. Dan dia bawa dalam jalan yang ia dengan ketaatannya sampai pada kematiannya di kayu salib. Kalau hero kita adalah Kristus, dalam arti kita begitu melihat dia yang menerima semua kemanusiaan kita, maka kita pun juga akan menjadi manusia Kristiani yang sama juga. Yaitu menjadi kaya dalam Kristus adalah menerima dan mengalami semua peristiwa hidup kita menjadi sesuatu yang berarti. Dan semua adalah pada keputusan kita. Apakah peristiwaku terluka itu akan aku ambil sebagai keputusan my hero? Itu kita yang memutuskan. Dalam film tadi dikatakan, selama kita menghakimi, maka peristiwa-peristiwa yang telah kita alami, banyak yang menjadi tidak my hero ya. Hanya menjadi peristiwa manusia. Nah, apa yang membuat kita menjadi manusia yang tidak menghakimi? Karena kita manusia Kristiani. Kita belajar dari Kristus yang tidak menghakimi. Tapi Kristus yang membawa semuanya.
Semakin kita membawa semuanya, kita menjadi kaya Bapak Ibu. Karena apa? Nggak ada yang ditinggalkan. Yang membuat kita meninggalkan adalah karena kita memilih berdasarkan penghakiman. Bukan memilih berdasarkan kebebasan untuk mengikuti Yesus. Semakin kita memilih berdasarkan kebebasan untuk mengikuti Yesus, maka kita menyentuh banyak hal yang membuat kita diperkaya oleh Kristus yang telah menerima semua kemanusiaan kita itu. Maka dalam arti tertentu, Bapak Ibu, kita memilih untuk mengurangi derita Yesus. Ya. Yesus mengambil semua penderitaan kita, Yesus mengambil semua dosa kita, itulah arti penderitaan Tuhan. Maka, kalau kita mau mengurangi penderitaan Yesus, itu kita ambil. Sehingga Yesusnya semakin berkurang penderitaannya. Semakin kurang hausnya. Dengan kita mengambil, kita datang pada Yesus. Dan inilah yang dikatakan Bunda Teresa, semakin kita datang pada Yesus, Yesus juga semakin berkurang deritanya. Karena dia tidak perlu membawa derita kita. Kita yang membawanya kepada Yesus. Artinya kita datang pada Yesus. Dan itulah yang membuat kita menjadi lebih. Dalam arti apa? Karena kita datang tidak dengan setengah hati, yang satu kita tinggalkan, yang satu kita ikut Yesus, tapi kita hadir dengan keutuhan kita, dengan semua sejarah hidup kita. Saya baru menemukan Bapak Ibu, makna dalam permenungan saya ya, selama 1 bulan ini, sambil membuat renungan-renungan yang memang sungguh saya amini juga, luar biasa, membuat banyak hal yang membuat mata saya terbuka juga. Salah satunya adalah ternyata yang mengurangi derita Yesus adalah kita sendiri. Dengan menerima kelemahan kita, kekurangan kita. Yesus itu mengampu semuanya karena kita belum menerima hidup kita. Tapi sekarang dengan kita semakin menerimanya, maka jalan salib Tuhan semakin berkurang penderitaannya karena salah satu orang sudah mengurangi penderitaan Yesus. Dan ketika kita bisa mengurangi penderitaan Yesus, orang yang melihat kita pun juga akan terinspirasi untuk mengurangi itu. Nah, saya ingin mengangkat pengalaman yang saya senang dari salah satu artikel tentang Ibu Teresa adalah ini. Bu Sinta selalu mengingatkan saya tentang cerita ini ya. Saya senang bahwa ini Jacqueline de Decker ini selalu menjadi inspirasi buat saya karena apa? Dia ingin terlibat dalam karya Ibu Teresa bersama Ibu Teresa lewat penyakitnya. Ia mempersembahkan penderitaannya sebagai bagian yang memperkuat karya para suster-suster dari cinta kasih. Dan ini yang sungguh-sungguh buat saya menjadi inspirasi yang luar biasa ya. Karena apa? Orang dengan penderitaannya dapat meringankan, dapat mendukung karya-karya Ibu Teresa. Dan ini yang saya bayangkan sama dengan ketika kita menerima penderitaan kita, maka penderitaan Yesus juga berkurang gitu. Selama kita tidak menerima, Yesus ya masih mengampu terus penderitaan kita. Buat saya kenyataan ini sangat menguatkan ya. Jadi menjadi kerabat kerja Ibu Teresa yang sakit dan menderita lewat menjadi penghubung ya antara mereka yang sakit dengan para suster. Kalau Bapak Ibu KKIT kan menghubungkan ya banyak orang untuk mengenal dan mengalami yang namanya AIDS. Dan mereka yang sakit tidak dapat bekerja seperti kita. Tapi mereka terhubungkan dengan semangat yang sama lewat penderitaannya mengurangi dahaga Yesus. Maka yang saya bayangkan dalam konteks ini, para suster didukung oleh kehidupan mereka-mereka yang sakit dan menderita, sebenarnya itu adalah Yesus sendiri yang mereka juga dukung. Satu video dari semua video Ibu Teresa yang mengesan buat saya adalah video ini. Seorang yang dalam ketulusannya, dalam kekurangannya, sangat berarti bagi Ibu Teresa ketika ia ditemukan di jalan
dalam waktu singkat ia mengalami suatu perubahan dan bisa mengatakan terima kasih. Bapak Ibu pernah dan selalu menonton film ini, saya ingin mengajak untuk melihatnya lagi. A few months ago, we went out in Calcutta and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the dying. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her. And I did for her all that my love could do. And I put her in bed. She took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, thank you, and she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. And for 1 second, I reflected on looking at her, and I said, what would I have done if I was she? And my answer was, I would have tried to draw some attention to myself. I would have said I'm hungry or I'm cold or I'm dying. But she was so great. She was so beautiful in her giving. The poor are great people. They give us much more than we give to them. We must love them not by feeling pity for them. We must love them because it is Jesus in the distressing disguise of the poor. They are our brothers and sisters. They are our own people. Those lepers, those dying, those hungry, those naked, they are Jesus. That is why I say that our sisters and brothers, the missionaries of charity, are not social workers. They are contemplatives right in the heart of the world. They want to feel the freedom of poverty that comes of choice. We want to know, to understand the poor, we must know what is poverty. And that's why I call it freedom of poverty. We are free to love God, to love Jesus with undivided love, and to love our poor with undivided love. Baik, Bapak Ibu, dalam video tadi berkali-kali kita menontonnya, dan saya pun juga berkali-kali menontonnya, selalu memberikan inspirasi. Kita perlu bebas dari segala macam hal yang membuat kita tidak melihat seluruh hidup kita sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Tuhan menerima semua yang dari diri kita. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Tuhan. Semua hidup kita berharga. Selama itu kita perlu menerimanya seperti Tuhan menerima kita. Maka kita perlu menyelesaikan itu. Untuk menjadi bebas mengikuti Yesus. Salah satu tanda bahwa kita bebas dari cara berpikir yang membuat kita tidak melihat diri kita berharga adalah ketika kita masih ada yang namanya menghakimi. Maka ketika kita cenderung ke sana, kita harus melihat kepada siapakah kita. Kita adalah manusia Kristiani.
bukan manusia saja. Siapakah diri kita? Kita adalah manusia yang percaya pada Yesus Kristus. Siapakah kita? Kita adalah manusia yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang mengangkat kemanusiaan kita sebagai jalan kepada keselamatan. Siapakah diri kita? Kita adalah manusia yang percaya pada Tuhan Yesus yang sungguh lewat jalan penderitaan berjuang membawa semua kepada keselamatan lewat kebangkitan yang mengalahkan kuasa maut. Dan semakin kita mengarah kepada Kristus, maka kita pun lama-lama menjadi manusia yang bersyukur atas semua sejarah hidup kita. Para suster tadi mengatakan mereka adalah bukan pekerja sosial, tapi juga mereka memilih untuk bebas dari kemiskinan. Saya mencoba membayangkan apa yang dimaksud Ibu Teresa dengan memilih untuk bebas dari kemiskinan. Saya menangkapnya dari apa yang Ibu Teresa katakan dalam bagian yang terakhir. Dengan cinta yang tak terbagi. Cinta yang sama yang kita berikan kepada semua juga kita berikan kepada diri kita. Dengan kita menerima semua hidup kita sebagai anugerah dan berharga di mata Tuhan. Maka ketika kita menerima itu semua, para suster menjadi bebas untuk berbagi hidupnya bagi orang lain. Tadi dalam mendampingi anak-anak ya, ini mereka masih berlangsung terus ya, sampai nanti 2 malam. Saya melihat mata mereka, saya melihat mereka mendengarkan. Dan ketika saya katakan, ketika kita memutuskan orang tua kita yang menyakiti saya sebagai anaknya, sebagai orang tua, maka kita tidak melihat orang tua yang menyakiti, tetapi sebagai orang yang adalah orang tua saya. Dengan demikian, orang tua saya bukan adalah orang tua yang menyakiti saya. Orang tua saya adalah orang yang melahirkan saya, orang yang mendampingi saya dengan segala ceritanya. Dengan demikian orang menjadi lebih melihat bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya dan setiap peristiwa dalam hidup orang-orang yang ada di sekitarnya adalah juga my hero yang mendidik saya, yang mengajarkan saya, yang membentuk saya, sekalipun itu pengalaman negatif. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin kembali kepada tema retret kita 8 hari, yaitu menjadi miskin dalam roh dan kaya dalam Kristus, yaitu dengan cara kita memutuskan untuk semakin rendah hati menerima semuanya agar kita dibimbing oleh Tuhan sendiri. Maka berikut. Inilah yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk dalam 8 hari ini ya, kita mencoba merenungkannya. Akan ada banyak tema-tema yang kita renungkan, tapi semuanya dalam konteks mendalami masa prapaskah, masa Minggu Suci ini ya, menyiapkan Minggu Suci dan Paskah ini. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan Bapak Ibu. Menjadi tua adalah suatu yang mutlak ya, sesuatu yang sudah pasti. Maka menjadi tua itu ya bukan lagi pilihan. Menjadi tua adalah suatu perjalanan hidup. Tetapi menjadi tua yang ceria, gembira, atau menjadi tua yang khawatir dan selalu takut, itu adalah suatu pilihan.
Pilihan untuk apa? Pilihan bahwa kita berani untuk selalu memilih Yesus, atau kita jatuh lagi pada kemanusiaan kita. Teladan yang paling pas adalah dari Ibu Maria. Bagaimana dia mengambil keputusan untuk percaya semuanya kepada Tuhan. Saya membayangkan demikian, Bapak Ibu ya. Ketika kita mengatakan, aduh, kok sekarang pendengaran saya berkurang ya. Maka kita katakan seperti Bunda Maria, I trust in the Lord ya. Mungkin saya nggak bisa mendengar, tapi I trust in the Lord ya. Artinya tidak semuanya harus saya dengar dengan seperti sebelumnya. Dan saya percaya Tuhan yang membimbing saya. Ketika saya berjalan dulu sebelumnya mungkin 10 langkah dengan cepat ya. Sekarang jalannya satu langkah. I trust in the Lord. Tuhan yang menuntun saya. Ketika aku makin berkurang kemampuan manusiaku, I trust in the Lord. Dan terlebih lagi, ketika aku semakin tak berdaya, I trust in the Lord. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran kita tentang kenapa saya nggak bisa berjalan lagi. Kenapa saya tidak mendengar lagi seperti dulu. Kenapa begini? Kita tidak menghakimi diri kita yang semakin tidak mendengar, tetapi kita bersyukur pada Allah karena saya percaya pada Tuhan. I trust in the Lord. Saya percaya pada Allah yang menuntun saya. Semakin aku miskin dalam roh, dalam arti aku semakin mengakui ketidakberdayaanku, aku semakin mengakui kekuranganku, aku semakin menerima kelemahanku. I trust in the Lord. Saya percaya pada Tuhan. Dan inilah menjadi miskin dalam roh, yaitu menerima kemanusiaanku yang semakin tidak berdaya, and I trust in the Lord. Saya menaruh semuanya dalam kerahiman Tuhan. Tuhanlah yang akan memperkaya aku. Tuhanlah akan yang melengkapi aku. Dengan kata lain Bapak Ibu, ini yang saya ingin akhiri dalam renungan hari ini. Let go, ini tema yang klasik ya. Let go dan let God. Ketika saya makin mengetahui kemanusiaan saya seperti ini, tidak ada alasan bagi saya untuk khawatir. Karena apa? Itulah manusia saya. Itulah saya. Dan saya memutuskan saya tetap untuk berbagi kehidupan dalam manusiaku yang saat ini seperti itu. Sama seperti sebelumnya, saya juga sekarang. Let God. Biarlah Allah yang melengkapi. Ya. Saya tidak pernah berpikir berbaginya bagaimana. Biarlah Allah yang melengkapi, aku akan nanti berbagi seperti apa. Let go adalah suatu keputusan kita. Let God adalah karya Allah yang akan menuntun kita, mendampingi kita. Maka Bapak Ibu, mari, maka ini anak-anak pada rame sebentar. Terdengar nggak Bapak Ibu suara anak-anak? Tidak terdengar. Enggak. Ya udah. Pada bagian ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak nanti mulai besok, bahan doa akan saya kirimkan malam ini, lalu mulai besok, Sabtu sampai dengan Jumat Agung ya, kita akan berdoa dengan bahan harian. Jadi, sama seperti dinamika BPMT ya Bapak Ibu ya, kita akan berdoa lewat menyadari kembali karya Allah dalam hidup kita, penciptaan kita dan semuanya. Tapi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu lebih mendalami tentang bagaimana aku memutuskan bahwa semua peristiwa-peristiwa itu adalah juga my hero. Mungkin masih ada cerita-cerita yang belum aku terima sebagai my hero. Salah satu hal yang kita mohonkan dalam
perjalanan retret ini adalah lewat masa Minggu Suci ini, aku mau Yesus semakin berkurang penderitaannya. Jadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan, Yesus itu menderita untuk kita. Yang Yesus tanggung itu adalah penderitaan kita. Karena kita belum menerima semua sebagai berharga. Dengan kata lain, kita belum menerima semua sebagai my hero. Yang menuntun aku pada Yesus. Mungkin sudah ada yang menuntun aku pada, tapi belum semuanya. Maka kali ini kita ingin diberi kekuatan untuk membawa semuanya sehingga aku bebas dari cara menilai, bebas dari cara memandang yang membuat peristiwa itu bukan my hero, tetapi semakin bebas dari melihat secara negatif untuk melihat secara positif tentang itu adalah my hero. Dengan demikian kita juga akhirnya akan dituntun oleh Tuhan menjadi bebas untuk selalu hidup kita berbagi bagi Tuhan. Nah, saya malah melihat Ibu Teresa ya Bapak Ibu ya, kalau melihat hidup para suster dan semuanya ya. Ya seperti suster Lestari atau Lastrida yang kemarin datang ya, atau suster Lucy Agnes yang ada di Huawei ya. Ini sesuatu yang jelas sekali bagi kita ya, bahwa tidak ada lagi sesuatu yang dibawa, yang ditinggalkan di belakang, atau yang menjadi beban di belakang, karena sudah dilepaskan semua untuk Tuhan. Maka ketika itu melepaskannya untuk Tuhan, lalu menjadi mudah untuk bebas dari ya. Lalu setelah melepaskannya untuk Tuhan, lama-kelamaan kita semakin juga dibantu untuk berkembang untuk yang baru ya. Kalau yang sebelumnya kita melepaskan untuk Tuhan, yaitu sejarah-sejarah kita, dalam perjalanan bebas untuk Tuhan akhirnya apa? Semua pengalaman-pengalaman yang di depan, semua pengalaman-pengalaman yang ada di depan kita persembahkan untuk Tuhan. Yang belum terjadi bahkan ya. Maka ketika aku melihat bahwa setelah aku bisa melepaskan untuk Tuhan sejarah hidupku, maka yang berikutnya adalah aku melayani orang supaya juga memilih untuk Tuhan. Dengan kita hadir untuk mereka. Maka kehadiran para suster di tengah para karya-karyanya, saya melihatnya sebagai sesuatu kekuatan batin yang mendukung orang-orang untuk melepaskan semua yang selama ini belum diterima kepada Tuhan. Untuk Tuhan, sehingga Tuhan semakin berkurang penderitaan. Saya membayangkan, kalau dari satu orang dari kita bisa membawa 10 orang, bisa membawa dari 10 orang menjadi 10 orang lagi 100 orang, lalu lebih lagi 1000 orang, betapa Tuhan semakin berkurang penderitaannya. Ini yang saya pahami dengan Aethers Movement. Gerakan yang mengurangi dahaga Yesus. Gerakan yang mengurangi derita Yesus, mulai dari diri kita, lama-kelamaan kita juga mengajak orang lain sama-sama melepaskan cara berpikir, cara menilai yang membuat membuat Yesus menderita, dan itu menjadi suatu gerakan yang selalu menyebar kemana-mana. Saya percaya di sini ada 43 yang bersama-sama malam ini. Kalau 43 kali 10 saja sudah 430 orang. Kalau 43 kali 100 sudah berapa banyak Bapak Ibu ya. Dan ini adalah gerakan. Gerakan adalah sesuatu yang terus kita lakukan. Maka love in action menjadi penting di dalam konteks kita sebagai orang yang ingin menghayati Aethers Movement, karena kita selalu melihat Yesuslah tujuan kita. Yesuslah yang menjadi arah kita. Kita bukan untuk menolong orang karena orang itu. Ibu Teresa selalu mengatakan, kami bukan pekerja sosial. Kami bukan orang-orang dari dinas sosial. Kami tidak dibayar karena bekerja sosial. Karena di dunia ini banyak orang yang bekerja sebagai pekerja sosial karena butuh uang.
Itu wajar, karena sebagai pekerjaan. Tetapi Ibu Teresa dan para saudara kita semua bukan bekerja untuk kegiatan sosial, tetapi untuk mengurangi penderitaan Yesus. Kita melakukan love in action, kita melakukan banyak hal karena kita ingin mengurangi penderitaan Yesus. Seperti halnya kita sudah memulai dari diri kita sendiri. Kita selesai dengan segala hal yang kita alami karena kita ingin Yesus itu semakin berkurang dahaganya. Dan dari sana, akhirnya kita menemukan keberanian juga untuk membawa banyak orang mengalami yang sama. Maka Bapak Ibu, kita tidak menarik orang untuk menerima hidupnya. Tidak, nggak mungkin ya. Kita memaksa orang, udah terima saja semua pengalaman sakit. Tidak. Karena setiap orang punya dinamikanya masing-masing. Tetapi kesetiaan kita untuk hadir bagi mereka itulah yang akhirnya membuka mata mereka. Mengapa orang ini begitu gembira melakukan semua kegiatan ini? Karena kita melakukannya untuk Yesus. Maka kalau kita berniat untuk menobatkan orang, mengubah orang, tidak mungkin. Kalau kita tidak bisa mengubah diri saya. Nah, untuk itulah maka kita selalu melihat Kristuslah yang menjadi inspirasi kita untuk selalu melakukan hal-hal yang membuat kita terlibat di dalam karyanya. Maka Bapak Ibu, saya mau mengakhiri pengantar ini dengan menunjukkan satu hal. Bentar. Kalau dalam BPMT, saya tunjukkan saja, saya kirimkan ya Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan filenya. Ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini seperti yang pernah kita awali dulu ya Bapak Ibu ya di PPMT. Tapi saya ingin menempatkannya ini adalah dalam konteks kita mengulang. Sekaligus kita mendalami lagi. Hari pertama kita mulai besok. Nanti ada bahan-bahannya. Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan malam ini ya. Besok saja mulainya. Tetapi yang malam ini saya ajak untuk memulainya adalah demikian. Mengalami kembali kasih Tuhan dalam sejarah. Mengalami kembali. Nah, dari buku catatan Bapak Ibu yang pernah ikut BPMT ya, tentunya ada catatan-catatan yang sudah berbicara, tapi juga ada catatan-catatan yang belum disentuh mungkin ya. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat lagi catatan-catatan yang sudah dilakukan. Kalau masih ada yang baru mengikuti retret ini, mulailah dengan seperti ini. Ya. Bagi yang sudah mengikuti BPMT, lihat lagi catatannya itu. Coba Bapak Ibu membaca minggu pertama dan minggu kedua catatannya. Bagi yang baru memulai, mulailah dengan cara ini. Melihat foto. Dan kita ingin melihatnya dalam kerangka Minggu Suci ya. Jadi dalam Minggu Suci itu kan kita merenungkan hidup Yesus, sengsaranya, wafat, dan kebangkitannya. Ya. Jadi ada 4 elemen di sini. Hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan. Nah, dari 4 elemen ini, pelan-pelan kita akan membaginya dalam 4 bagian. Kita ingin melihatnya dalam hidupnya dulu. Di dalam 2 hari ini, ya Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam konteks Yesus yang
menjadi inspirasi kita untuk melihat sejarah kita. Di sini saya menawarkan ketika Yesus menjadi kekayaan kita, cobalah Bapak Ibu menyentuhnya di dalam bagaimana Yesus menerima semua orang yang datang kepadanya. Dia mengatakan juga, siapa yang menerima orang anak kecil ini, dia menerima aku. Dan di situ anak kecil diangkat sebagai pribadi yang tidak berdaya sebenarnya, anak kecil ya. Artinya dia tidak tahu banyak, tetapi justru dia dipilih oleh Tuhan. Nah, cobalah Bapak Ibu menemukan di situ bagaimana Yesus menerima semua di dalam hidupnya sampai dia ditolak oleh semua. Ini ironis ya Bapak Ibu ya. Yesus menerima semua, tetapi juga ya di saat terakhir dia ditolak semua. Maka di sini Yesus mengatakan, bukan untuk manusia aku, tapi untuk Allah Bapa. Jadi Yesus itu mengajak semuanya melihat ke atas. Maka ketika Yesus ditolak, Yesus sungguh terus memberikan hidupnya untuk mereka sampai sehabis-habisnya. Nah, dalam doa pertama ini yang saya ingin ajak Bapak Ibu adalah mencoba menyelami kembali dalam sebulan ini kan kita sudah mencoba melihat bagaimana kata-kata mutiara Ibu Teresa itu sudah memberikan suatu inspirasi bagi kita ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat renungan yang saya berikan hari ini. Mungkin saya bisa share di sini ya. Hari ini saya menulis tentang Getsemani sampai dengan kebangkitan ya. Mari kita lihat. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah kasih. Buah dari kasih adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan adalah damai. Menggambarkan jalan penderitaan Tuhan dari Getsemani sampai dengan kematian di salib. Dalam keheningan Getsemani Tuhan Yesus berdoa. Dan dalam ketaatan penyerahan total kepada kehendak Allah Bapa, mengasihi secara total semua manusia yang harus ditebusnya dengan darah dan derita yang dituangkan dalam jalan salib. Pelayanan pada keselamatan jiwa-jiwa. Jalan salib adalah pelayanan pada keselamatan jiwa-jiwa. Hingga akhirnya Allah Bapa memenangkan perjuangan Tuhan Yesus melalui kebangkitan dengan mengalahkan kuasa maut. Dan yang paling penting adalah semua itu menjadi pesan Tuhan setelah bangkit dan naik ke surga. Damai sejahtera. Selama sebulan kita sudah merenungkan bagaimana menerima sejarah hidup kita hanya mungkin dan menjadi dalam kalau kita menerimanya bersama Yesus dalam keheningannya. Apa yang dialami Yesus di Getsemani dalam keheningannya? Yaitu manusia menerima. Dalam ketidakberdayaannya, Allah lah yang dipilih. Allah lah yang menjadi sumber inspirasinya. Maka saya mau mengakhiri pengantar untuk Waktu Zoom ini. 8 hari ini kita ingin fokus kepada Yesus yang hidup, sengsara, wafat, dan bangkit. Dalam
tema kehidupannya, mari kita mengangkat semua cerita kita sebagai sejarah yang penting. Karena disitulah Yesus menghargai setiap kehidupan. Bagaimana Yesus menghargai setiap kehidupan, itulah yang mau kita coba dalami bersama dalam retret ini, dalam 2-3 hari tema ke depan. Dan nanti sampai dengan hari Rabu, Bapak Ibu, kita akan merenungkan tema hidup dan sengsara Tuhan. Sampai pada Kamis Putih, kita akan merenungkan bagaimana Yesus pada akhirnya tahu satu-satunya jalan adalah penderitaan yang harus diambil. Maka disitulah suatu tanda yang paling besar adalah Yesus memberikan dirinya sepenuhnya. Dan nanti pada waktu Jumat Agung, kita akan merenungkan wafatnya. Dan pada saat Sabtu, kita akan merayakan kebangkitannya. Mari kita siapkan hati dan menyiapkan hari-hari kita bersama-sama menyambut Paskah tahun ini sebagai komunitas dengan menjalankan retret bersama. Malam ini saya kirim, tapi malam ini tidak usah dibaca dulu, besok saja. Yang penting Bapak Ibu membaca kembali catatan-catatan dalam BPMT, atau bagi yang belum, mencari foto atau album foto yang Anda ingin dalam seminggu ini, minggu suci ini akan sentuh ya, akan Anda dalami dalam doa-doa. Baik Pak Winadi, demikian dulu pengantar saya. Nanti saya kirimkan bahannya, tapi tidak perlu dibaca malam ini, besok pagi mulai. Ya, terima kasih Romo. Kita akan mungkin siapa teman-teman yang mau bertanya ya. Jadi itu pengantar yang saya cukup kena ya Romo hari ini, cukup dalam ya Romo. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan pengantar dari Romo untuk Oktidium yang akan dimulai besok ya. Nadi. Ya, silakan Rosa. Ini ada cukup banyak yang baru ya. Ya. Untuk bahan-bahannya kalau belum masuk grup kan tidak bisa menerima. Apakah kalau bersedia memberikan nomor HP-nya, nanti bisa saya bantu masukkan ke dalam grup untuk bisa menerima bahan dari Romo Rudi. Ya, oke. Nanti setelah di akhir acara, kita minta nanti teman-teman yang baru dan ingin mengikuti Oktidium supaya bisa dapat bahannya, nanti bisa memberikan chat ya kepada kami, nomor HP yang nanti kita akan masukkan ke dalam grup ya, khususnya untuk memperoleh bahan-bahan selama 8 hari yang akan diberikan oleh Romo setiap hari ya. Mungkin saya usul jangan nanti malam dibaca Romo supaya tidak menjadi godaan. Jadi lebih baik besok aja kita share pagi-pagi gitu. Mungkin awal ya, mungkin Rosa akan bantu nanti untuk pagi-pagi. Ya mungkin itu ya. Saya akan share yang tadi Pak PowerPoint tadi. Saya share sekarang ya. Oh ya. Dibagikan. Oke. Oke, silahkan kalau teman-teman ada yang mau tanya tentang Oktidium dan juga tentang mungkin hari ini ya. Memang tadi yang dimaksud Romo My Hero itu bukan seseorang ya, tetapi juga bisa keadaan, bisa diri kita gitu ya. Jadi kalau kita bisa menerima, memahami yang Romo katakan itu juga sudah My Hero ya. Tadi awalnya saya pikir My Hero, saya tadi sudah menyebut dalam hati, oh seseorang gitu ya. Mungkin ya misalnya Mother Teresa misalnya, atau siapa begitu ya, saya pikir begitu ya, karena kan biasanya yang disebut My Hero itu maaf ya Romo, dulu kalau kecil kan komik ya Romo, superhero ya, misalnya Batman gitu ya, ternyata yang dimaksud bukan orang ya sama Romo. Oke, ada yang mau tanya mungkin, silahkan. Bu Koni tadi kok sudah dibuka tadi mic-nya, mau tanya mungkin Bu Koni. Sekarang ditutup sudah, Bu Koni. Oh. Ya. Saya merasa sulit ini, Romo.
harus gimana? Let's go, no excuse bagi kekhawatiran. Let's go, berbagi kehidupan. Oke, berarti pertanyaannya Bu Koni lebih ke arah yang itu ya, let's go, let's get ya, Bu Koni ya. Iya, Pak. Apa yang mau ditanyakan ke Romo mungkin Bu Koni? Jadi kita nggak perlu khawatir, yang penting kita bisa berbagi kehidupan. Oke, mungkin Romo bisa menanggapi Romo. Ya, sebentar nih, ini saya lagi bermasalah nih apa koneksinya. Koneksi ya, jelek ya Romo. Apakah oke tempat saya sekarang? Sudah, suara juga jelas kok Romo. Sudah masuk ya, oke. Ya. Oke. Bapak Ibu, saya sebentar sebelum lupa saya bagikan dulu ya tadi yang saya berikan sebagai pengantar kalau membantu ya. Saya kirimkan kepada tim ya. Nah, Bu Koni tadi kalau yang saya maksudkan dengan let go dan let God itu sebenarnya sudah pernah juga kita bersama lihat itu dalam konteks kita itu melepas ya. Masih ingat waktu saya mengajak untuk memahami tema bebas dari dan bebas untuk. Contohnya begini. Kita kerap khawatir, kita kerap takut ya. Takut tentang bagaimana besok, takut tentang bagaimana nanti dan semuanya. Nah, ini sebenarnya salah satu yang membuat kita selalu berhenti. Nah, ketika kita bisa melepas khawatir itu, maka disitulah rahmat Tuhan berkarya. Jadi, menarik di sini. Kita tidak perlu menunggu kehendak Tuhan terjadi. Atau kita tidak perlu berkhawatir bagaimana cara menyelesaikan khawatir. Sebenarnya kekhawatiran itu bukan harus diselesaikan. Karena tidak ada yang diselesaikan tentang kekhawatiran. Yang kita lakukan adalah melepas. Nah, melepas ini adalah usaha manusia. Karena Tuhan memberi kebebasan kepada kita. Nah, untuk itu, maka salah satu tantangan kita adalah bagaimana ketika kita mengalami kekhawatiran itu menjadi dominan, ya, kita melepasnya dengan upaya kita. Ya. Nah, sebentar ya, sebelum saya lupa, ini saya kirimkan. Silakan dibagikan Bu Rosa ya, dan saya kirimkan. Baik, Romarudi. Ya. Bagaimana melepasnya Bu Koni? Ya melepas. Jadi saya membayangkan seperti seorang anak, ya, seorang anak yang mainan sesuatu gitu ya, memainkan sesuatu gitu ya. Dia terkooptasi dengan segalanya di situ. Lalu ibunya, ayo kita selesai, yuk kita pergi yuk. Dia tetap di situ ya. Ya udah, kalau kamu mau begitu terus, ibu yang pergi ya. Udah nangis langsung, melepaskan. Ya, jadi sebenarnya bagi anak itu mainan itu nggak ada artinya gitu loh. Mainan itu nggak ada artinya dibandingkan dengan ibunya ya. Nah, akhirnya ketika dia tahu, mendengar bahwa ibunya akan pergi, dia nangis, lalu dia dilebarkan semuanya. Nah, ini yang saya bayangkan seperti dinamika antara Allah dan kita ya. Jadi, kalau kita begitu ketat ya memegangnya, ya, maka ya Allah lama-lama tidak terdengar. Rahmatnya pun juga bisa berkarya, karena kita menutup diri. Tetapi ketika kita lewat pengalaman tertentu, oh, saya sudah oke. 1 oke, 2 oke,
3 oke, ternyata saya bisa melepas. Nah, indahnya melepas itu adalah ketika kita menemukan bahwa kekhawatiran itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Karena kekhawatiran tidak nyata. Nah, contohnya Bu, salah satunya ya. Kapan Ibu bersyukur bahwa pendengarannya berkurang? Kapan ketika bersyukur bahwa langkahnya berkurang? Dan kapan bersyukur bahwa, oh ya sudah, saya sudah semakin waktunya untuk menyadari, ya pelan-pelan harus seperti ini gitu. Dan ini juga sama halnya ya Bapak Ibu ya, ketika sedang menemani banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Contohnya yang saya di sini kan kita punya teladan yang luar biasa nih. Oma Opa dan Bu Linda dan Pak Wiranto nih. Bagaimana melalui pengalaman sakit sebagai suatu pengalaman yang mendidik aku semakin percaya pada Tuhan. Tidak mudah. Tetapi kalau kita sadari, berapa puluh tahun yang lalu, bukankah kita menjadi susah untuk itu? Untuk melepas kekhawatiran itu. Melepas tidak berarti bahwa kita 100% bisa melepas semuanya. Tidak, karena kita masih manusia. Tetapi dalam kondisi sekarang ini, kita mampu melepas, memegang, melepas, memegang, tapi tetap mengarah kepada Tuhan. Karena apa? Semakin banyak pengalaman kita melihat bahwa mengikuti Tuhan, memilih Tuhan, itu indah gitu. Di dalam kekhawatiran, di dalam kelemahan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai miskin dalam roh, kaya dalam Kristus. Kita rendah hati mengakui keterbatasan kita semakin kaya dalam Kristus. Karena apa? Kita melihat Dialah yang memberikan kita. Nah, dalam konteks I Trust Movement, dalam konteks spiritualitas I Trust, kita menyadari kita melakukannya untuk mengurangi penderitaan Yesus. Melepas kekhawatiran ini. Melepas ketakutan ini. Untuk itu. Nah, inilah dinamika let go dan let God ya. Tetapi bagi pribadi yang masih susah di let go, ya memang perjuangan panjang. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah dalam dinamika let go dan let God. Karena apa? Kristus sudah berbicara dalam hidup Bapak Ibu masing-masing. Berusaha. Maka jangan khawatir. Karena Yesus sudah menjadi pilihan kita. Tetapi memilih Yesus yang adalah manusia gitu loh. Kita tetap manusia yang menjadi manusia Kristiani. Nah, inilah Bapak Ibu, Pak Winardi, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kita menjadi manusia Kristiani, tetapi kita tetap manusia yang punya kelemahan untuk terus mengikuti Yesus. Ya, Romo. Mengikuti. Ya. Ya, terima kasih Romo. Jadi memang kita selama ini kalau bersyukur yang bagus-bagus Romo. Tapi nggak pernah bersyukur tentang kelemahan kita ya. Oke, silakan Bu Erlin. Romo. Ye, Bu. Itu pertanyaan saya. Tadi kan mengaitkan peristiwa saya matikan gambar ya supaya bisa ya. 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 Ini connecting saya lemah soalnya. Silakan. Ya Romo. Mengaitkan peristiwa hidup itu menjadi satu hero dalam hidup kita itu. Pertama pertanyaannya itu bagaimana? Apakah seperti ini? Misalnya tadi yang contohnya Romo ini, kalau kita belum bisa let go, itu belum menjadi heroik dong. Bukan menjadi satu peristiwa heroik buat kita gitu. Apakah seperti itu? Nah, kalau misalnya kita sudah bisa let go, menang, itu berarti kita sudah itu merupakan peristiwa itu merupakan heroik buat kita. Apakah seperti itu, Romo? Begini Bu, kalau kita bicara soal hero, pahlawan,
dan pastikan sesuatu yang punya arti ya, berharga ya. Maka kita menghormati para pahlawan karena mereka punya jasa atau punya pengalaman yang berarti ya bagi negara, bagi bangsa dan semuanya ya. Nah, sama halnya kalau kita mengakui peristiwa-peristiwa pengalaman baik positif maupun negatif sebagai my hero, berarti pengalaman-pengalaman itu berharga bagi kita. Lebih-lebih ini yang paling penting. Saya mengenal Yesus semakin dalam lewat pengalaman ini dan pengalaman itu. Maka my hero kita bukan pada konteks manusia. My hero kita adalah pada konteks mengalami Allah. Mengalami Allah dan semakin mengalami Allah. Nah, kalau kita masih dalam konteks manusia, Bapak Ibu, pasti kita menghakimi. Karena apa? Dia tidak memberikan apa-apa buat saya. Dia menolak saya. He's not my hero. Tapi kalau kita melihat dalam konteks Allah, dalam konteks Kristus, maka kita semakin masuk dalam peristiwa itu. Jadi di sini yang saya sebut my hero, dalam arti setiap peristiwa itu my hero, dalam konteks kita mengalami Allah semakin lebih dalam. Bukan pada manusia. Demikian Pak Winadi Bu Elin ya. Semoga tidak menambah bingung. Iya, Romo. Berarti kalau misalnya kita belum bisa melihat karya Allah, kadang-kadang kan peristiwa yang begitu mungkin menyakitkan atau yang benar-benar membuat kita itu terikat dengan diri misalnya Romo ya, lalu kita nggak bisa melihat Allah di dalam peristiwa itu, tidak bisa mengalami Allah, itu berarti belum ya Romo. Itu suatu hero. Baik, gini Bu Elin, saya usul masuk dulu dalam penyentuh dulu, ya. Nanti pada hari Jumat atau bila perlu saya akan buka untuk kita renungan bersama. Besok supaya saya bicarakan dengan tim inti ya. Apakah diperlukan setiap hari kita akan buka? Saya juga bisa membukanya dengan Zoom atau dengan ini. Nanti coba saya bicarakan dengan tim inti. Bila kita diperlukan, kita buka 2 hari sekali untuk mendalami ini bersama-sama. Dalam masa Oktidum ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk malam ini, stay dulu di sini. Cobalah sentuh lagi pengalaman-pengalaman yang semakin membawa kepada Tuhan. Pola-pola apa yang semakin membawa kepada Tuhan. Untuk sementara ini dulu karena saya masih mau melanjutkan dulu mendampingi anak-anak. Nanti dilanjut kembali. Baik Romo, terima kasih. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih Romo karena Romo masih ada aktivitas yang lain. Saya kira nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa dikirim. Nanti saya tanggapi dalam di chat aja ya Romo. Mungkin nanti kita akan berikan nanti bisa di dalam grup kalau ada pertanyaan yang mungkin masih belum jelas. Kira-kira begitu ya Romo ya. Ya. Oke, untuk itu kita akan akhiri aja dulu ya teman-teman. Nanti kita setelah ini kita bisa ngobrol dulu nanti tanpa Romo ya tentunya ya. Oke, saya akan tutup saya pamit dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti Romo. saya sampaikan. Mohon berkat Romo dulu. Mohon berkat Romo aja dulu kalau gitu Romo. Baik. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga perjalanan Oktidum kita senantiasa menjadi berkat, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat memasuki retret. Sampai besok saya sampaikan bahan-bahan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Come follow me.
you true.